Haleluya, shalom. Saya terlalu percaya Allah kita dahsyat, amin. Mari bersama-sama, haleluya. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Haleluya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Sekali lagi bersama-sama katakan dari utara. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya. Yesus, 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 nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Haleluya. Allah kita dahsyat. Mari siapkan hati kita menyembah Dia di dalam hadirat. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan
tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari dengan iman bersungguh-sungguh katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di penyembuhan, kesembuhan terjadi. Dengan iman katakan pemulihan, pemulihan terjadi di sini. Kami serahkan kepada Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini adalah hari berkemenangan buat kita, amin. Hari ini adalah hari di mana kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hari di mana kita mau belajar tentang firman Tuhan. Hari di mana hari kita mau memuji Tuhan. Dan hari ini adalah hari yang luar biasa buat kita. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih buat saat yang indah ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu adalah hal yang luar biasa bagi kami. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Dan di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap telinga yang mendengar, setiap hati yang terbuka saat ini akan mengalami berkat Tuhan, akan mengalami sesuatu yang luar biasa di dalam Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji akan nama Tuhan. Sebelum saya membawakan firman Tuhan, saya mau bertanya satu hal. Apakah Bapak Ibu atau apakah kita saat ini sedang berbahagia? Mari kita jawab di dalam hati kita masing-masing. Mari kita tilik hati kita masing-masing. Apakah saat ini saya sedang merasa berbahagia atau tidak? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, terkadang orang akan menjawab seperti ini. Saya tidak berbahagia karena saya tidak memiliki ini. Saya tidak berbahagia karena keadaan saya seperti ini. Saya tidak berbahagia karena saya sedang menderita sakit penyakit seperti ini. Apalagi hari-hari ini corona begitu mengganggu kita. Tetapi corona itu tidak bisa mengganggu kebahagiaan kita di dalam Tuhan. Karena waktu kita hidup dengan Tuhan, maka kebahagiaan akan kita alami. Hari-hari yang penuh kesusahan sekalipun, hari-hari yang penuh dengan tantangan sekalipun, kita akan mengalami kebahagiaan-kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Kita akan baca bersama-sama di dalam firman Tuhan, Lukas pasal yang ke-11, ayat yang ke-27 sampai 28. Lukas pasal 11 ayat 27 sampai yang ke-28. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Ayat 28. Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Apapun yang Tuhan sementara izinkan kita alami, berkat apapun yang Tuhan sementara titipkan kepada kita saat-saat ini, Tuhan mau kita bersyukur, Tuhan mau kita berbahagia dengan apapun yang ada. Tetapi yang dimaksudkan dari firman Tuhan ini adalah sesuatu yang luar biasa, sehingga waktu sesuatu itu, waktu keberadaan di luar sana mengganggu kita, waktu masalah datang kepada kita, tidak akan pernah bisa mengganggu kebahagiaan kita. Tidak akan pernah bisa mengganggu sesuatu yang
mendasar di dalam hidup kita. Artinya kita berbahagia bukan berasal dari apapun yang ada di sekeliling kita. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita soal hari ini kita berbahagia, kita menjadi orang-orang yang berbahagia apabila kita melakukan firman Tuhan ini. Mari bersama-sama dengan saya, kita akan belajar bersama-sama. Bagian yang pertama yaitu dikatakan kita berbahagia apabila kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Membaca dan merenungkan firman Tuhan. Waktu-waktu ini orang lebih banyak membaca artikel. Waktu-waktu ini orang lebih banyak membaca berita-berita tentang hal-hal yang ada di sekitar kita. Tahukah kita? Berita yang ada di sekitar kita bisa membuat kita menjadi takut, bisa membuat kita menjadi khawatir, bisa membuat kita menjadi hilang pengharapan. Tetapi hari ini mari kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kita menjadi orang-orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama membaca di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama dan yang kedua. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yang firman Tuhan maksudkan kepada kita, berbahagia yang Tuhan maksudkan di dalam kita, di dalam hidup kita adalah apabila kita mau membaca firman Tuhan dan mau merenungkan firman Tuhan itu. Baca firman Tuhan. Hari-hari ini adalah hari-hari yang susah. Hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak menjanjikan sesuatu yang baik buat kita. Tetapi waktu kita duduk dengan firman Tuhan, waktu kita membaca firman Tuhan, waktu kita merenungkan firman Tuhan, sekalipun di luar sana orang mau berkata apa, sekalipun tantangan besar, kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Amin. Kita akan menjadi orang-orang yang sungguh tetap berbahagia di dalam Tuhan. Kebahagiaan yang sejati di dalam hidup kita adalah apabila kita mau membaca dan mau merenungkan firman Tuhan. Jangan kita pergi duduk-duduk dengan orang-orang yang tidak taat dengan firman Tuhan. Artinya kita duduk-duduk, lebih banyak waktu kita ambil di situ. Kita duduk-duduk mengobrol, kemudian kita mendengarkan, membaca hal-hal yang tidak baik. Satu hal yang kita ambil, satu hal yang kita ambil hari-hari ini adalah ambil waktu. Latih hidup kita untuk kita membaca firman Tuhan, untuk kita merenungkan firman Tuhan. Ada kekuatan baru yang Tuhan akan berikan buat kita. Membaca firman Tuhan. Mungkin kita berkata, saya baru baca berapa ayat saja saya sudah mengantuk. Saya barusan duduk buka Alkitab saja saya baru sudah mengantuk. Tapi mari kita lakukan itu. Lawan rasa ngantuk itu. Lawan. Mari kita baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Saya begitu sangat diberkati kalau saya buka Facebook. Kemudian ada artikel-artikel yang tidak hanya memberi kata-kata, tetapi memberi gambar, memberi contoh. Orang-orang yang sudah umur, sudah opa-oma, tetapi mereka masih duduk membaca firman Tuhan. Alkitab mereka bukan seperti kita. Alkitab mereka sudah tebal-tebal. Tetapi yang mereka lakukan adalah mereka tetap baca firman Tuhan. Saya ingat sekali dulu saya punya oma tua, oma buyut ya. Umurnya sudah kurang lebih waktu itu 80 mau 90. Tetapi tetap membaca firman Tuhan. Saya punya mertua umurnya sudah 70-an lebih. Tetapi tetap membaca firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, letak kebahagiaan kita yang pertama yaitu waktu kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Aduh, saya tidak mengerti ayat ini. Mari waktu kita membaca, mari waktu kita merenungkan firman Tuhan, kita minta Tuhan untuk memimpin kita. Mungkin ada hal-hal yang kita tidak mengerti, tetapi waktu kita minta pimpinan Tuhan, maka kita akan diberikan pencerahan. Firman Tuhan adalah hal yang luar biasa buat kita. Mari Bapak Ibu sekalian dimanapun engkau berada, ambil waktu. Bacalah firman Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan. Saya punya kesaksian kecil.
Beberapa hari lalu saya lagi mau mengerjakan sesuatu di handphone saya. Lalu pagi-pagi. Lalu suara di hati saya berkata, baca Alkitab. Baca Alkitab. Kemudian saya ambil Alkitab, HP saya karena Alkitab tulisannya agak kecil, jadi saya pakai handphone, saya besarin, saya bisa baca. Saya ambil handphone saya, lalu saya mulai membaca firman Tuhan. Kemudian anak perempuan saya datang kepada saya dan bilang begini, Mami tolong saya Mami, tolong saya untuk menyelesaikan tugas dari sekolah. Saya tanya sama dia, Darlene kamu lagi apa? Break time? Iya Mami. Ayo, sekarang kamu belum baca firman Tuhan kan? Belum Mami. Ayo baca firman Tuhan. Dia bilang seperti ini, nanti saya telat Mami. Enggak, kalau kamu duduk baca firman Tuhan, maka Tuhan akan menolong kamu. Kami ngobrol sebentar, akhirnya dia bilang, baik Mami, saya akan baca firman Tuhan. Jadi dia sementara baca, tapi karena waktunya pendek, dia sudah masuk kelas lagi. Dia bilang, Mami, saya baca sampai segini aja ya, nanti lagi saya lanjutkan. Oke. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari di dalam keadaan apapun, mari di dalam keadaan apapun, kita menjadi orang-orang yang rajin membaca firman Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang rajin merenungkan firman Tuhan. Letak kebahagiaan kita adalah waktu kita membaca, adalah waktu kita merenungkan firman Tuhan. Yang kedua, yang dimaksudkan di sini adalah mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam ayat yang ke-28 tadi dikatakan, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Bapak Ibu, akhir-akhir ini heboh sekali masalah bunga ya. Masalah bunga. Bunga yang dahulunya hanya terbiar-biar saja di halaman, tetapi karena lagi viral akhir-akhir ini, maka bunga itu diambil, ditempatkan di tempat yang paling bagus, kemudian disiram. Cara memeliharanya adalah disiram. Bahkan ada sebagian orang akan melap daunnya, membersihkan daunnya. Kemudian ada orang-orang tertentu akan ajak ngomong ini tanaman ini. Memelihara. Dia berharap waktu dia pelihara tanaman itu akan berbunga dengan baik. Kalau pohon buah-buahan kita pelihara tentu akan menghasilkan buah. Yang dimaksudkan firman Tuhan di sini adalah mari kita tidak hanya membaca, kita tidak hanya merenungkan, tetapi mari kita mendengarkan firman Tuhan. Waktu kita membaca firman Tuhan itu akan berbicara di dalam hidup kita. Firman Tuhan itu akan berbicara di dalam hati kita. Mari kita mau mendengarkan firman Tuhan dan pelihara. Peliharalah itu baik-baik di dalam hidup kita. Pelihara itu baik-baik di dalam kehidupan kita setiap hari. Memelihara tanaman aja kita pelihara. Ya, kalau kita punya hewan kita pelihara dengan baik. Lebih daripada itu, hewan hanya memberikan kita kesenangan sementara. Tanaman hanya memberikan kita kebahagiaan sementara. Tetapi Tuhan, kebahagiaan sejati kita adalah Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang terkasih, mendengarkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita lakukan? Apa yang Tuhan mau kita kerjakan? Mari kita lakukan itu. Mari kita dengarkan itu. Mari. Saya mengajak kita sekalian, kalau hari-hari ini kita mulai tidak mendengarkan firman Tuhan, kalau hari-hari ini kita mulai tidak mau memelihara firman Tuhan itu di dalam hidup kita, hari ini ambil waktu. Hari ini ambil keputusan. Saya mau mendengarkan firman Tuhan. Saya mau mendengarkan apa kata Tuhan. Lewat firman Tuhan, lewat Alkitab ini, kita bisa tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan. Lewat Alkitab ini, waktu kita membaca, kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita mau mengerti, bagaimana kita mau mendengarkan apa yang Tuhan katakan, kalau kita tidak mau membaca firman Tuhan. Tidak bisa. Baca firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Dengarkan apa yang Tuhan mau. Pasang telinga kita baik-baik. Buka hati rohani kita. Supaya kita tahu apa yang Tuhan mau.
kerjakan di dalam hidup kita. Firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan tidak pernah salah. Janji Tuhan tidak pernah salah. Buat setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan dan menjawab apapun yang menjadi doa-doa kita. Tuhan tidak pernah berjanji lalu Tuhan tidak menepati, tidak. Firman Tuhan sudah menjelaskan kepada kita. Waktu kita merenungkan, waktu kita mendengarkan firman-firman Tuhan, firman Tuhan selalu ya dan amin. Ya dan amin. Sekali lagi saya mau mengajak kepada kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau hari-hari ini kita mulai malas untuk membaca firman Tuhan. Kalau hari-hari ini kita mulai malas untuk mendengarkan firman Tuhan. Ambil keputusan saat ini. Saya mau membaca. Saya mau mendengarkan apa yang Tuhan mau. Dan saya akan memelihara itu di dalam keadaan apapun. Istilahnya hujan badai boleh datang, tetapi saya tetap akan menjadi orang-orang yang hidup di dalam firman Tuhan. Saya akan menjadi orang-orang yang tetap mendengarkan apa yang Tuhan mau. Bagian yang ketiga Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Bagian yang ketiga, yang pertama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bagian yang kedua kita mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Bagian yang ketiga yaitu kita melakukan firman Tuhan dengan penuh ketaatan. Ini hal yang susah Pak Pendeta, ini hal yang susah Ibu Pendeta. Tetapi firman Tuhan berkata dengan jelas, melakukan firman Tuhan dengan penuh ketaatan. Dalam arti di sini kita melakukan tanpa kita ngomel, kita melakukan tanpa bersungut-sungut, kita melakukan tanpa menggerutu, tetapi betul-betul lahir dari hati kita, lahir dari hidup kita. Kita betul-betul tulus melakukan apa yang Tuhan mau. Kita betul-betul menjadi orang yang taat melakukan firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama di dalam Wahyu pasal pertama ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Berbahagialah mereka yang menuruti, melakukan. Ada banyak perintah Tuhan di dalam Alkitab ini, ada banyak perintah Tuhan, ada banyak yang Tuhan mau kita sebagai orang-orang yang percaya lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita lakukan itu dengan penuh ketaatan. Mari kita lakukan itu dengan penuh ketaatan. Jangan kita lebih banyak mendengar dan mentaati media sosial. Jangan kita lebih taat dengan apa kata dunia ini. Dunia tidak memberikan kita kebahagiaan yang sempurna. Yesus sumber kebahagiaan kita. Yesus satu-satunya yang memberikan kita kebahagiaan yang luar biasa. Coba Bapak Ibu renungkan firman Tuhan ini, betul tidak? Coba Bapak Ibu kembali mengingat pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Saya pernah mengalami suatu hal yang luar biasa susah kalau mau dipikir. Waduh, kalau mau dipikir susah, hati ini susah. Tetapi ada satu kebahagiaan penuh waktu saya merenungkan firman Tuhan. Ada kekuatan baru di dalam Tuhan. Waktu saya merenungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan itu. Tuhan tidak pernah membiarkan orang-orang yang taat melakukan firman Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan orang-orang yang taat melakukan firman Tuhan dengan luar biasa. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Lakukan firman Tuhan itu. Apa yang Tuhan mau, kita akan mengerti apa yang Tuhan mau waktu kita membaca firman Tuhan. Waktu kita mendengarkan firman Tuhan. Di situ kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Kalau Tuhan berkata bersukacita saja. Sekalipun keadaan susah, dengarkan dan lakukan itu apa yang Tuhan katakan. Banyak kesaksian di mana mereka sharing dan bilang seperti ini. Hari ini saya mengalami suatu keadaan yang tidak enak di dalam hidup saya. Tetapi waktu saya membaca firman Tuhan, ada kekuatan baru di dalam hidup saya. Kenapa?
Karena kita tidak hanya mendengar, kita tidak hanya membaca, kita tidak hanya mendengar, tetapi kita melakukan apa yang Tuhan mau. Lakukan saja, taati saja apa yang Tuhan mau. Taati dengan penuh gairah di dalam hidup kita. Dengan penuh ketulusan mari kita lakukan apa yang Tuhan mau. Maka percayalah, kebahagiaan yang luar biasa akan kita alami secara pribadi, buat keluarga kita, buat usaha pekerjaan kita, buat pelayanan kita. Ada kebahagiaan yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita. Jangan pernah ragu dengan firman Tuhan. Kalau mungkin hari-hari ini doamu belum dijawab Tuhan, sehingga membuat kebahagiaanmu berkurang, membuat hatimu merasa tidak enak. Hari ini dengarkan firman Tuhan. Hari ini renungkan firman Tuhan. Hari ini lakukan firman Tuhan dengan penuh ketaatan, maka kebahagiaan yang sejati akan menjadi milik kita. Maka kebahagiaan yang sempurna itu akan menjadi milik kita. Karena kebahagiaan yang sempurna, kebahagiaan yang sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tidak ada di dalam dunia ini, tidak ada di dalam pekerjaan, tidak ada di dalam harta kita, tidak ada di dalam apapun yang Tuhan titipkan kepada kita. Hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Kita akan semakin mengalami kedekatan yang intim dengan Tuhan. Waktu kita mau membaca firman Tuhan, waktu kita mau mendengarkan firman Tuhan, waktu kita mau melakukan firman Tuhan dengan taat, maka di situ letak kebahagiaan kita. Maka di situ letak kebahagiaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari hari ini kita mengambil satu langkah iman. Kita mengambil satu langkah iman yang luar biasa, bahwa saya mau kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan yang pertama. Saya mau kembali mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya, itu yang kedua. Saya mau kembali melakukan firman Tuhan dengan penuh ketaatan. Melakukan firman Tuhan berarti kita melakukan apa yang Tuhan mau, tanpa belok ke kiri, tanpa belok ke kanan, tanpa berkata ini Tuhan, tanpa berkata itu Tuhan. Tetapi mari kita lakukan itu dengan hati yang penuh ketaatan. Tidak usah banyak tanya kepada Tuhan. Tidak usah berkata, kalau saya lakukan ini Tuhan, apa yang Tuhan mau lakukan buat saya? Kalau saya lakukan ini Tuhan, apa yang akan saya terima? Jangan. Tetapi mari kita bersama-sama, waktu Tuhan berkata, lakukan ini, lakukanlah itu dengan penuh ketaatan. Mungkin di luar akal pikiran kita, tetapi percaya saja, waktu Tuhan yang memerintah kepada kita, waktu Tuhan yang menyuruh kita melakukan hal itu, Tuhan tidak pernah salah dengan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Tuhan tidak pernah salah dengan apa yang harus kita lakukan. Lakukan itu dengan penuh ketaatan, karena ada berkat kebahagiaan yang sejati di dalam Tuhan. Segala sesuatu yang kita terima hari-hari ini, pekerjaan kita baik, keluarga kita baik, itu adalah berkat yang luar biasa. Tetapi yang Tuhan maksudkan adalah berkat-berkat yang lebih khusus ke dalam diri kita. Waktu kita mengalami hubungan yang baik dengan Tuhan, dengan membaca, dengan merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Ingat, melakukan firman Tuhan jangan dengan marah-marah. Melakukan firman Tuhan jangan dengan terpaksa. Melakukan firman Tuhan jangan dengan apa ini Tuhan, apa itu Tuhan, tidak. Tetapi sekali lagi, lakukan firman Tuhan dengan penuh ketaatan. Puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Menjalani hari-hari di depan kita, kita mengalami hari-hari yang penuh kebahagiaan. Kebahagiaan yang sejati bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur buat saat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar firman-Mu itu berbicara di dalam setiap kami. Biar firman-Mu itu mengoreksi hati dan hidup kami. Biarlah firman-Mu itu menjadi pedoman bagi kami.
Dan biarlah kebahagiaan sempurna yang dari Tuhan itu menjadi milik kami. Waktu kami hidup dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, mau membaca firman Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan, dan mau melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, berkati setiap kami saat ini dengan semua pergumulan yang ada. Kami percaya waktu kami hidup di dalam Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus kami mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Berkat Allah buat kami sekalian. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Puji Tuhan.